Selamat pagi teman-teman. Ya, sekarang saya lagi ada di Venezia atau Venice teman-teman. Jadi saya baru aja landing. Tadi pagi berangkat dari Vienna International Airport ke Venice. Hari ini saya mau naik kereta, nyobain keretanya punya Itali. Ya, waktu itu kan saya udah pernah bilang ya, sekitar di bulan Mei kayaknya saya bakal ada trip buat nyobain kereta di Itali. Jadi saya bakalan naik kereta paling topnya punya Itali, Frecciarossa ya kan. Yang mana tujuannya dari Venice saya akan ke Napoli. Nah ini suasana pagi di Venice International Airport. Nggak terlalu rame, airportnya sepi banget asli buat ukuran airport. Nggak tahu karena mungkin airport kecil ya. Ini arah ke stasiun bus kebetulan. Oh ini ya. Oh iya ini dia bisnya nih. Ini dia bis yang akan saya naikin. Duduk sini aja. Kirain bisnya kosong, katanya penuh. Oke, teman-teman. Jadi bisnya ini ternyata cepet banget datangnya. Memang bisnya bisa reguler sih ya. Jadi setiap 20 atau 30 menit sekali datang. Cuman saya nggak nyangka saya bakalan dapat bis yang ini. Sekarang kan masih jam 8 kurang 5 ya kan. Tadi saya lihat di jadwalnya harusnya bisnya udah berangkat sekitar jam 7.40 ya atau 7.45 gitu. Ternyata jam 7 lewat 55 masih ada bisnya. Soalnya jadwal selanjutnya bis ini saya lihat tuh jam 8.20 gitu. Terus turun dari pesawat tadi ya kira-kira waktu sekitar 15 menit lah ya. Nggak taunya cepet banget karena memang bandaranya kecil banget. Kecil terus langsung kayak bandara yang di Milan ya. Kalau saya naik pesawat Milan ya kan, Milano Bergamo, itu kan saya naik bis ke Milan Central, itu kan cuman jalan dikit udah nyampe ke depannya. Nah ini sama bis ini juga nih. Ini bis anginnya asli rese banget, angin AC-nya gede banget dan nggak bisa digeser dong. Saya nggak tahu mencet yang mana. Udah diputer-puter tetap aja arahnya ke bawah, nggak bisa ke samping gitu atau dimatiin. Jadi dingin banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena perjalanan ini cuma memakan waktu sekitar 20 menit teman-teman. Jadi ini adalah bis ekspres dari Venice Marco Polo Airport menuju Venice City Center di Piazzale Roma. Perjalanannya non-stop, harga tiketnya 10 euro. Nah untuk tiket ini saya beli tiketnya itu online sekitar beberapa hari lalu. Jadi tadi ketika sampai saya tunjukin ke kondektur di depannya petugas, terus habis itu disuruh scan. Jadi scan itu kayak aktivasi tiketnya lah ya, kayak validasi. Ada mesin scannya di depan. Nah ketika habis di scan, ya udah tiketnya valid, berarti tiketnya udah nggak bisa dipakai lagi, cuman sekali pakai. Nah selain beli secara online di websitenya ATVO, teman-teman juga bisa beli vending machine tiket yang tadi saya lihat pas saya turun dari pesawat terus masuk ke dalam bandara tuh ada mesinnya tuh ATVO bus. Pertama kali saya ke Venice nih, udah ngejadwalin dari tahun lalu, cuman baru sempat kesini. Itu pun karena ini mau ngetrip kereta ya. Spesial trip Itali, jadi hari ini. Dan spesial juga kenapa, nanti saya ceritain kenapa hari ini spesial. Hari ini spesial dan cukup bikin pusing nyari keretanya. Tapi akhirnya saya dapat seat di keretanya. Kereta Frecciarossa, kereta yang paling kenceng di Itali, yang speednya bisa sampai secara teori 400 km per jam. Oh iya teman-teman, untuk transport dari Venice Marco Polo Airport ke City Center sini ada lagi teman-teman. Jadi water transport sebutannya. Tadinya tuh saya mau naik water transport ya kan. Cuman balik lagi karena satu hal yang tidak terduga ini mengenai yang berhubungan dengan kereta yang bakal saya naikin, makanya saya akhirnya naik bis ini. Di Venice sempat bakalan ada waktu sekitar setengah jam lah ya, setengah jam sampai 1 jam buat explore
kotanya sedikit-sedikit, pengen tahu aja Venice tuh yang biasa saya lihat di film-film kan, kayak filmnya James Bond, lagi-lagi James Bond ya. James Bond yang Daniel Craig yang pertama yang Casino Royale itu kan, yang waktu Vesper sama dia adegan terakhir yang apa namanya, mau ngambil duit ke bank terus ditipu, itu kan di Venice tuh. Metropolitana di Venezia. Di sebelah sana udah kelihatan kanal-kanal itu. Ngomong cuacanya hari ini kurang bersahabat kayaknya kalau buat jalan-jalan di Venice, soalnya mendung terus agak-agak hujan gerimis juga nih. Kalau misalkan buat naik kereta mungkin enak ya, sendu. Terus tapi kalau ketemu Popmi atau Xiaomi ya, kalau nggak ada Popmi kayaknya ada yang kurang gitu. Naik kereta lagi suasana mendung hujan begini nih ya kan. Nah teman-teman, ternyata kebingungan saya terjawab. Tadi di bis pas saya lihat map, lah kok ini arahnya malah menjauh dari city center. Gak taunya salah naik bis. Bisnya yang saya naikin ATVO-nya tujuan ke Venezia Mestre, bukan Venezia Santa Lucia atau center. Jadi Venezia Mestre ini satu stasiun setelah dari stasiun sentral di Venezia Santa Lucia. Jadi kalau mau keluar Venezia itu melewati Venezia Mestre ini dulu gitu. Nah saya salah naik bis ternyata. Jadi saya mau lanjutin dulu naik kereta regional sebentar, paling sekitar 20 menit sampai Venezia Santa Lucia. Saya udah beli tiketnya. Nggak beli tiket sih, karena kan saya pakai rail pass, jadinya tiketnya free. Ngomong ini ada night jet nih. Night jet yang dari mana ya? Kalau lewat Venice ya, kayaknya. Aduh, kok night jet keluar jam segini ya? Saya bingung deh. Night jet ke Roma biasanya. Oh, atau yang dari Trieste ya? Dari Roma ke Trieste mungkin. Iya, lanjut dia mau ke Trieste kayaknya dari Roma. Jadwal keretanya tuh. Il treno regionale proveniente da Portogruaro Caorle è diretto a Venezia Santa Lucia alle ore 8:40. Ini dia teman-teman jadwal keretanya nanti 18.40 di peron 1. Nah teman-teman bisa baca nggak di bawah? Itu ada running text. Kelihatan nggak running textnya apa? Datang kereta double decker regional. Tujuan mana saya nggak tahu nih, nggak kelihatan soalnya. Di peron 2. Ini mesin buat beli tiket namanya tap tap teman-teman, tap and tap. Jadi yang waktu itu saya sempat cerita waktu saya pergi ke naik kereta dari Roma kalau nggak salah ya. Iya dari Roma ke Palermo. Kan saya beli tiketnya yang pakai aplikasi tuh, yang sama petugasnya nggak masuk yang pakai HP NFC ya kan. Nah ternyata bisa beli tiketnya lewat tap and tap juga. Jadi teman-teman misalkan punya kartu yang bisa NFC, kartu debit atau kredit gitu kan, tinggal di tap aja di sini, set ya kan. Nah nanti ketika turun dari kereta, teman-teman jangan lupa ngetap lagi, cari mesin yang kayak gini. Kalau misalkan teman-teman pas turun nggak ngetap, nah nanti teman-teman kena biayanya biaya maksimal. Misalkan stasiun A ke Z gitu kan. Nah, teman-teman kena biaya full tuh A ke Z. Tapi kalau teman-teman cuma dari A ke C, turun di stasiun C, nah yuk di tap di stasiun C. Jadi nggak kena biaya stasiun A ke Z gitu. Lucu juga ya sistemnya. Kayak sebenarnya kayak kartu ini ya. Apa sih yang biasa buat naik KRL itu? Kayak Breezy atau Tap Cash gitu kan, naik di stasiun mana, terus habis itu turun di stasiun mana ngetap gitu kan, nanti berkurang tuh saldonya sekian. Oke, keretanya datang. Venezia Santa Lucia. Kita naik keretanya. Di atas yuk, biar seru yuk. Nah itu kereta yang di lantai bawah, nggak di lantai bawah sih, itu lantai mezzaninnya teman-teman. Nah di bawah ini nih ada lagi nih lantai yang bawah nih, ya kan. Nah kita ada di lantai 2-nya sekarang.
Kursinya ya kursi standar kereta regional ya. Tapi lumayan nyaman, cukup ngebucket, enak. Tapi udah mulai ini aja, pada sobek-sobek tuh, kayak kursi PPD zaman dulu. Terus di sini, masih dikasih colokan tuh, dua, ya kan? Kesini ada tempat sampah. Oke sih, keretanya enak, nyaman, kursinya enak banget, asli. Kenapa ya? Kemarin waktu naik kereta regional yang dari Milan ke Tirano juga enak banget kursinya, asli dah. Kursi kereta regional Itali enak banget. Udah banyak speedboatnya. Sebelah sana udah wilayah pinggir, apa ya sebutannya ya, yang banyak pohon-pohon bakau gitu, yang air laut ketemu sama air darat itu loh. Air payau, air darat, air tawar. Iya, lewat atas air kita. Ih, wow. Ini deket banget jembatannya sama air lautnya. Oke, tuh lihat di sana juga tuh. Nah, itu kalau nggak salah speedboatnya yang dipakai buat ini teman-teman, apa namanya, water bus yang dari bandara menuju ke Piazzale Roma. Yang ini bukan ya? Kayaknya sih. Salah satunya, karena modelnya kayak begitu tuh. Nah, ini dia kota Venezia teman-teman. Eta kotana. Nggak nyangka baru nyampe udah lewat laut lagi. Yap, sampai juga Santa Lucia. Rutenya dari mana ke mana ya? Oh, dari Wina ke Venice tuh. Ada ya? Belum tahu saya. Naik jet dari Wina ke Venice. Jam 9 nyampe ya, berarti malam dari sana ya. Nanti mau saya cek. Ini dia keretanya. Itu kereta night jetnya ternyata tujuan akhirnya Venice, saya kirain dari Roma ke Trieste. Jadi tadi dari Roma lewatin sini dulu gitu loh. Nggak taunya tujuan akhirnya ke Venice. Saya baru tahu ada ya kereta malam ke Venice ya. Karena jarak dari Wina ke Venice itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Tapi ada kereta malam gitu. Berarti kalau nyampe sininya jam 9, ya dari Winanya bisa-bisa agak malam tuh. Bisa jam 9 atau jam 10 tuh ya keretanya. Oke teman-teman, jadi ini udah sampai di Venezia Santa Lucia, stasiun sentral di kota Venezia. Itu di atas ada jadwal-jadwal keretanya tuh. Kereta yang bakalan saya naikin udah terdaftar, udah tampil di situ teman-teman. Namanya Trecchiarossa 9413, tujuan Napoli Centrale jam 10.26. Jadi sekitar 1,5 jam lagi ya sekitar 1,5 jam lagi keretanya bakalan berangkat dari sini. Terus kalau teman-teman perhatiin, nah lihat jadwalnya, cancelato. Jadi banyak banget yang cancel. Nah ini berhubungan sama hal yang tadi saya ceritain teman-teman, adalah Italian Strike Day. Jadi petugas-petugas kereta itu full seluruh Italia, nationwide itu pada demo. Nah kemarin pas terakhir sekitar 2 atau 3 hari lalu saya ngecek jadwalnya, itu jadwal keretanya udah pada penuh semua loh. Kereta yang ini ya kan, yang biasanya tuh H-2 aja, H-1 pun masih ada tiketnya, masih banyak kursi kosong. Ini ternyata full. Kereta yang saya naikin ini kan jam 10 lewat 26, nyampe di Napoli nanti sekitar jam 4 kurang lah ya.
Nah, ketika saya mau reservasi kursi di kereta ini, itu tuh tahu-tahu udah nggak ada lagi. Jadi udah full, bener-bener full. Nah, itu kan bikin jadi jadwal keberangkatan saya buat trip di Italia naik Frecarosa ini kan kacau ya. Karena ada beberapa kereta yang mau saya cobain di sini. Nah, akhirnya yang saya bilang tadi, saya coba majuin jadwal keberangkatan saya sekitar 1 atau 1,5 jam lebih awal. Makanya dari bandara, saya tuh pesen bisnya lebih awal tuh. Ya kan, tadinya kan saya mau nyoba naik water transport, water bus yang kapal ke sini. Nah, cuman karena memang saya harus berangkat lebih awal, akhirnya saya bela-belain ya udah deh naik bus deh, naik kapalnya kapan-kapan aja bisa gitu kan. Nah, udah tuh saya udah beli tiket yang jam 9 kalau nggak salah. Jadi 1,5 jam lebih awal. Ada Frecarosa jam 9, oke? Nah, udah beli tiket. Nah, saya ingat ketika ada strike di Itali gitu kan, atau ada demo full, itu ada kereta yang maksudnya banyak kereta yang bakalan di cancel jadwalnya kayak tadi tuh yang kereta nggak jelas lah. Kalaupun misalkan bisa berangkat, keretanya biasanya telat atau jadwalnya berubah atau pindah kereta. Nah, tapi di luar itu Tren Italia atau operator kereta dari Italia itu menggaransi kereta-kereta di kala kondisi apapun bakalan bisa berangkat ya. Nah, itu ada listnya tuh. Jadi guaranteed train list yang bakalan berangkat. Tiket yang sudah saya beli yang jam 9 itu, saya coba cek lah di guaranteed train list. Ternyata keretanya itu nggak ada di guaranteed train list. Wah, pusing dong kepala kan. Cari-cari lagi, saya coba refresh lagi teman-teman. Jadi selama sekitar 2-3 hari lalu, saya refresh terus tuh. Iseng-iseng aja di Tren Italia, jadwal di hari ini tanggal 23 jam sekian, saya reload. Nah, ternyata tiba-tiba ada satu kursi lagi sisa gitu loh kan. Lah, ada sisa satu kursi yang bisa di booking. Nah, saya cobalah booking lewat lewat website Rail Europe. Karena untuk reservasi kursi di Trenitalia ini kan bisa lewat Rail Europe, bisa lewat Italia Rail atau langsung dari Eurail-nya, ya kan. Nah, lewat Rail Europe itu saya biasanya booking lewat situ karena nggak kena charge buat biaya admin lagi. Jadi cuman bayar biaya yang memang harus dibayar untuk reservasi sekitar 13 euro, ya kan. Udah tuh. Nah, saya coba cek di Rail Europe, ternyata nggak ada. Padahal di website Trenitalia-nya ada. Akhirnya saya coba lagi ke website Italia Rail. Jadi website lain yang memang bisa untuk reservasi kursi. Dari Italia Rail ternyata ada tuh sisa satu kursi juga sama datanya. Berarti nge-refresh datanya cepet ya antara Trenitalia sama Italia Rail. Cuman masalahnya di Italia Rail itu kena charge buat biaya admin sekitar 3,5 euro. Aduh, tapi ya udah deh, daripada saya nggak dapet tiket, ya kan jadwalnya berantakan. Akhirnya saya reservasi di situ. Jadi total biaya reservasi sama biaya admin itu sekitar 16,5 euro. Tuh, teman-teman lihat ya, orang-orang pada mantau semua. Pada ngeliatin ke layar semua. Kayaknya saya mau nyari kopi dulu lah, teman-teman. Asli. Ini stasiunnya kecil ya, nggak gede. Sama kayak bandaranya kecil. Cuma segini doang. Ini paling ada fast foodnya, ada Five Guys di sana. Nanti deh kita ke sana deh. Saya mau nyari kopi dulu. Aduh, cappuccino kan? Cappuccinonya murah kan? Tapi kalau di Wina itu, tadi saya kalau beli kopi di Wina ya, itu harganya bisa 2-3 kali lipat. Nah, di sini cuma segini doang. Yalah, kita ngopi dulu kalau gitu ya. 4 euro dapat kopi double espresso, sama croissant, sama kroket. Murah kalau di sini ya. Sambil makan sambil nungguin kereta. Mantap. Pasti lapar banget. Kalau bangun subuh itu pasti kelaparan dah. Nanti kan saya jam 2 udah bangun ya. Karena biasa harus nyiapin makanan buat bekal. Nah, saya bawa bekal. Bawa nasi, biasalah nasi. Mie instan sama kemarin bikin rendang. Jadi bawa rendang. Toilet mahal banget cuy, 1,2 euro. Kirain mah gratis.
Barusan mau nyoba ke toilet nggak tahu ya bayar. Tapi di sini ada ini nih, money changernya nih. Karena pakai koin kayak di dalam. Jadi masukin duit kertas, tadi keluar koin. Ini kereta regional Hitachi ETR berapa tadi? 461 Rock. Ini kereta yang sempat saya naikin dari waktu di Palermo ya. Waktu nyampe Palermo mau ke Palermo Airport. Naik kereta ini nih. Nah teman-teman, keren ya bagian depannya. Ini bagian depan stasiunnya nih. Stasiun Venezia Santa Lucia, depannya udah kanal-kanal tuh. Ada stasiun buat naik ferry juga di sini. Oh, kayaknya ini yang buat masuk ya. Oh iya, pakai tiket ternyata. Saya udah beli tiketnya kalau nggak salah. Ntar. Coba saya cek dulu di handphone. Jadi sekarang saya baru ingat kalau teman-teman mau masuk ke Venice ya, terutama karena sekarang kan udah deket-deket summer ya, teman-teman harus bayar kayak biaya retribusi gitu, sekitar 5 sampai 10 euro teman-teman. Karena memang di Venice ini turisti banget yang membuat jadi turisnya membludak, makanya dikasih biaya tuh. Biar diharapkan turis-turisnya nggak terlalu banyak ya, tapi kalau cuma 5 sampai 10 euro mah ya turis-turis bakalan kesini lagi. Hai, nah nih saya beli ininya harganya 5 euro kemarin. Kalau beli di situnya 10 euro teman-teman. Ya muter dulu yuk. Wah keren ya. Ini tanggal-tanggalnya, ya kan? Bukan biayanya nanti jadi teman-teman scan ini dulu, nanti mungkin keluar di situ biayanya berapa. Ya kan, access fee is due dari jam 8.30 sampai jam 4 sore. Kayaknya kapal-kapal yang disewain tuh lagi dilap-lapin sama abangnya. Naik yuk ke atas yuk, cakep pemandangannya nih. Wah banyak kali kapal-kapalnya. Ini lokasinya masih di area stasiun ya teman-teman. Tuh, stasiunnya tuh di sebelah sana tuh. Jadi kalau teman-teman mau stopping by doang di Venice, nggak nginep juga bisa. Misalkan ambil waktu cari kereta yang jaraknya 2 jam, 3 jam, ya jalan kaki aja di sekitar sini. Masih di kayu. Ayo bang, sikat bang, terus bang, semangat. Ya. Ini ada yang lucu loh, ini ternyata Burger King loh. Tuh, di dalam. Oh, sorry. Seconda volta che ti facciamo cosa, Ini iya Burger King cuy. Vedi? Oh. Excuse me.
Ini Burger King? Sì. Oh, open? 10, alle 10. Oh, at 10. Oke. Thank you. Oh, bukannya jam 10. Beneran Burger King, cuy. Tuh. Bukannya jam 10. Sì. Gue kirain kafe atau apa gitu. Mantap emang. No, fastidio. Oh, ini namanya taksi air tuh. Ada tulisannya taksi. Nggak tahu nih berapa ya naik ininya. Kayaknya kalau kesini mau jalan-jalan enaknya nanti aja kalau sama keluarga. Kalau sendiri mah nggak seru. Kalau sama anak istri baru seru kesini nih, ya kan? Ntar lah, kalau ada waktu ajakin kesini. Tapi kalau lagi pas summer panas banget kali ya dan ramai banget gitu. Terus juga biaya tambahannya tuh lumayan tuh 10 euro. 10 euro kali 4 orang udah 40 euro. Turis-turis yang pada nginep di sini juga dari tadi saya liatin banyak tuh yang geret-geret koper sendiri tuh. Karena memang aksesnya buat ke bandara itu ya lewat sini. Naik water bus atau ke stasiun buat ke luar kota atau antar negara gitu. Tuh ACTV bener kan? Wah ramai banget cuy. Kayaknya kalau seramai itu berdiri lumayan juga ya, 40 menit ya. Dari bandara. Tuh. Padat banget. Di dalam sini ternyata itu di samping kanal ada taman juga ternyata. Bisa buat nongkrong santai nih. Tuh, kayak bapak-bapak nih ada teman bermain buat anak-anak juga. Wah, seneng banget. Ternyata Venice has more to offer daripada yang selama ini saya ketahui. Asik sih. Atau karena masih belum terlalu ramai ya. Karena kalau terlalu padat kan emang nggak enak. Untuk tiket water bus atau bis ATVO ternyata teman-teman bisa beli di kios-kios kayak gini juga nih. Ada tulisannya tuh, tiket water bus, ya kan? Tuh. Jadi selain bisa beli online atau beli di vending machine, teman-teman bisa juga cari kios-kios loper koran kayak gini. Wah, di sebelah sana masih panjang kotanya ternyata. Asik nih buat jalan-jalan. Cuman sayang hari ini kan bukan ngetrip liburan, saya ngetrip kereta ya kan. Jadi nanti lain kali aja. Oh itu dari Treviso bis. Treviso itu jadi satu kota di pinggir pantai juga ya. Kalau dari arah timur itu sebelum Venezia itu Treviso. Ini banyak bisnya. Nah ini nih kalau mau masuk kota Venice bayar dulu tuh contributo di accesso alla città, access fee to the city ya kan. Ya gitu teman-teman. Jadi dimulai bulan April, Mei, Juni, Juli sampai Juli. Iya. Berarti puncaknya di bulan Agustus nggak bayar lagi ya. Sini mentok ya. Itu lewat sana ya. Railjet tujuan Wina berangkat sekitar jam 10 kurang. Ternyata platformnya sampai di luar juga ya, sampai 19 atau 20 gitu. Saya kirain cuma sampai 14 yang di bagian dalam sana. Cuman yang ini platformnya diisi kereta regional semua. Vecchiarosa ke Roma cancel. Vecchiarosa ke Milan cancel. Regione Veloce ke Bologna cancel. Regione Veloce ke Trieste cancel. Ada cancel semua. Suasana makin rame dan udah tinggal 5 menit lagi tapi peronnya belum keluar. Udah naik paling atas. Vecchiarosa 9413 tujuan Napoli Centrale 1026.
Platform 8. Nah, keretanya baru datang. Itu dia. Orang mah harusnya udah berangkat dari tadi. Ini baru datang. Kayaknya nggak dapat platform kali ya, gara-gara keretanya pada parkir nih. Ramai banget, pada bawa koper semua. Saya doang yang nggak bawa koper kayaknya. Ini dia, si ganteng ITR 1000. Wah, macet cuy. Co-funded by the European Union. Oh, berarti patungan dia nih, Uni Eropa. Masih platform standar, berarti platform di ujung ya. Aduh, ini macet lagi. Bang, geser dulu dong bang. Nah, masih bisa dibuka. Saya lihat area. Oke teman-teman, kereta sudah diberangkatkan akhirnya dengan waktu keterlambatan sekitar 20 menitan. Ya masih kekejar karena habis sampai di Napoli kan nanti saya lanjut lagi keretanya. Masih ada waktu sekitar 1 jam. Kalau telat 20 menit ya masih ada waktu lah ya. Sekitar 40 menitan gitu. Mudah-mudahan nanti nggak telat di stasiun-stasiun selanjutnya. Karena kalau misalnya telat ya ribet sih, nanti harus ngurus ke kantornya Trenitalia buat ngurus ganti kereta. Ini pemandangan yang tadi kita lihat waktu naik kereta regional nih dari Venezia Mestre ke Venezia Santa Lucia. Oke teman-teman, perjalanan bakalan saya lanjutin di part 2 nanti ya, yang pastinya bakalan seru banget karena akan melewati landscape negara Italia yang sangat keren. Dan juga ada satu fasilitas di kereta ini yang belum pernah saya temuin di kereta-kereta sebelumnya. Nanti akan saya tunjukin deh. Kalau teman-teman punya cerita mengenai kereta ini, boleh langsung tulis di kolom komentar. Lalu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you in part 2. Ciao!